yang biasanya diadakan 1 bulan sekali, tapi ini sudah cukup lama ya. Saya rasa setengah tahun ada kayaknya, terakhir tahun 2023. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat semua teman-teman leader atau mien yang hadir di Zoom pagi ini. Ya, dari grupnya Bu Teli, ada Bu Ingrid juga, lalu dari Bu Rini ya, ada Bu Yana, Bu Laurentina, dan juga mungkin ada leader lain ya dari timnya Bu Aprinda yang mungkin saya tidak mengenal satu persatu. Ada mungkin juga dari Bu Ida atau Ci Ika juga yang hadir di sini ya. Intinya pada hari ini Zoom ini adalah untuk umum karena apa yang akan dibahas adalah sesuatu yang umum. Direkam Pak, direkam Bu, direkam Bu, pasti direkam ya. Tapi ini yang di awal nggak usah direkam lah. Nah, Bapak dan Ibu, eh, jadi buat mungkin teman-teman yang masih, ini kan hari ini hari libur ya, tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila ya. Jadi mungkin semua lagi bersantai di rumah pagi-pagi, menikmati kopinya ya. Jadi bebas hari ini, boleh sambil ngopi ya, ikut kita Zoom, sambil kita dengar, dan Zoom ini paling tidak lebih dari 2 jam ya. Saya usahakan sih tidak sampai 1,5 jam juga udah selesai ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada hal yang sangat menarik sampai akhirnya saya memutuskan untuk coba membahas sandwich generation ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu saya coba share screen dulu ya. Saya akan pakai slide, tapi slide saya nggak banyak ya, cuma sedikit aja. Oke, sebelumnya saya mute semuanya supaya tidak ada yang terganggu ya. Oke, sebentar, ini rekamnya mana ini? Recording in progress. Oke, saya akan mulai Zoom pada pagi hari ini yaitu mengenai sandwich generation. Ya, jadi Bapak dan Ibu mungkin beberapa dari Anda tidak terlalu familiar atau tidak terlalu sering mendengar ya tentang sandwich generation. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah lama istilah ini, tetapi belakang-belakangan ini menjadi satu perhatian yang sangat serius ya, karena terjadi terlalu sering dan benar-benar manusia sekarang, masyarakat sekarang, khususnya yang di generasi tersebut, di usia tersebut, ini mengalami tekanan yang seperti ini ya, seperti roti lapis, jadi atas menekan, bawah menekan ya. Kalau Anda lihat dari gambar sandwich kan itu dia di tengah isinya gitu ya, di atasnya roti, di bawahnya roti, dan bisa berlapis-lapis seperti itu. Jadi tekanan yang datang dari atas dan dari bawah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Anda bertanya-tanya apa sih sebenarnya sandwich generation ya? Nah, sandwich generation itu adalah satu istilah ya untuk menggambarkan generasi yang terjepit ya, merasa seperti terjepit untuk tanggung jawab ya, yaitu merawat orang tua dan anak-anak mereka. Jadi dari atas itu ada orang tuanya dan dari bawah adalah anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian mereka ya, khususnya dari segi keuangan Bapak dan Ibu ya. Nah, kita tahu di budaya kita orang Timur ini sangat berbeda ya dengan budaya orang Barat. Kalau di budaya orang Barat mungkin orang tua kalau udah manula gitu ya, udah usianya 70 biasanya bisa dititipkan di panti jompo ya. Nah, tetapi berbeda dengan kita, budaya orang Timur, biasanya orang tua itu mengikut ya, mengikut anaknya gitu ya. Apalagi kalau anaknya ada 3 gitu, biasanya anak yang paling kecil ya, biasanya tinggal bersama dengan orang tua. Kebanyakan seperti itu. Tapi tidak sedikit juga yang anaknya mungkin tidak 3 ya, tapi cuma satu misalnya. Ya mau nggak mau orang tuanya ikut gitu ya. Dan beban tanggung jawab ini menjadi biasanya menjadi tanggung jawab si anak gitu ya. Padahal si anak sendiri mungkin juga punya anak lagi gitu ya, dan mungkin anaknya 2 gitu, dan lagi butuh biaya yang biasanya tidak sedikit ya. Dan apakah itu mungkin sekolah ya, apakah mungkin itu ada yang masih bayi ya, membutuhkan biaya tidak sedikit Bapak dan Ibu ya. Saya ingat sekali waktu anak saya masih kecil gitu ya.
Biayanya cukup banyak gitu ya untuk ke dokter, untuk vaksin aja setiap bulan itu udah biaya terus, belum lagi uang susu lah, uang baju lah, dan bajunya ganti terus gitu ya, karena anaknya kan semakin besar gitu. Jadi biayanya nggak pernah berhenti, Bapak dan Ibu. Nah, enak enak kalau anaknya sudah nggak tambah besar lagi ya, bajunya nggak ganti-ganti gitu ya, karena ukurannya kan itu aja. Tapi waktu anaknya masih kecil, setahun-setahun itu bajunya udah harus ganti karena nggak muat gitu ya. Jadi biayanya tidak pernah putus gitu loh. Nah, sedangkan mungkin di rumah tersebut ada juga kedua orang tuanya, apalagi dua-duanya masih hidup gitu ya dan masih tinggal bersama dengan mereka gitu. Ah, itu akan menjadi satu problem baru ya, yang merupakan eh, himpitan ya, yang merasa itu akan menjadi satu beban buat dia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, simple kata adalah sandwich generation ini adalah generasi yang merasa terjepit. Dan kalau menurut definisi ini banyak, ada 3 kategori, tapi saya nggak perlu bahas karena overall secara umum hampir sama aja gitu ya. Intinya adalah merasa tertekan dari atas dan dari bawah ya. Dan biasanya golongan ini adalah golongan yang di usia 30 sampai 50 tahun. Nah, jadi saya ngelihat tadi dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada pagi hari ini, rata-rata usianya kurang lebih di rentang usia 30 sampai 50 ya. Apa ada yang merasakan perasaan seperti yang saya gambarkan tadi? Anda merasa terjepit gitu ya. Satu sisi beban orang tua, mungkin orang tua Anda sudah tidak bisa mencari nafkah, udah tua, belum lagi kalau ada sakit-sakit gitu ya, Anda yang harus mengeluarkan biaya untuk mengcovernya gitu ya, dan juga Anda juga punya tanggung jawab untuk menghidupi anak. Belum lagi pribadi Anda sendiri, Anda juga punya kebutuhan, betul nggak ya Bapak dan Ibu ya? Contohnya Anda juga punya kemauan dong, beli baju baru ya, beli produk kecantikan kalau yang ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin juga perlu ya beli mobil gitu ya, hal-hal yang untuk kebutuhan hidup hari-hari. Nah, tiga 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 komponen ini akan menjadi beban Anda sendiri ya. Nah, siapa yang merasakan itu? Ada nggak Bapak dan Ibu yang merasakan seperti ini yang saya ceritakan ya, di rentang usia 30 sampai 50 tahun. Nah, saya percaya ini menjadi satu problem yang besar Bapak dan Ibu. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa ini bisa sekarang menjadi ramai lagi dibicarakan? Padahal sandwich generation ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini bukan sesuatu yang baru. Sudah dari tahun 60-an, 70-an ini sudah pernah disinggung mengenai hal ini. Tapi kenapa sekarang menjadi ramai kembali ya? Karena Bapak dan Ibu, ini bisa muncul karena kurangnya persiapan dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan. Ya, dan ini simpel Bapak dan Ibu ya. Kenapa orang tidak bisa mengelola keuangan? Ya, banyak banyak teori, banyak seminar, banyak buku yang menulis bagaimana cara kita mengelola keuangan, ya, membuat budgeting dan sebagainya. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Tapi buat saya yang paling simpel adalah kalau pemasukannya pas-pasan, mau bagaimana dikelola Bapak dan Ibu. Buat saya simpel aja gitu ya. Kalau masuknya cuma sedikit, mau bagaimana dihemat-hemat, mau bagaimana diatur pos-pos pengeluaran, tetap kurang Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ini semua muncul karena kurangnya income-nya kita. Ya, ditambah lagi Bapak dan Ibu, saat ini kita lihat sekeliling kita, biaya hidup itu tinggi sekali. Ya, saya tidak percaya dengan data yang diberikan oleh pemerintah kita yang mengenai tingkat inflasi. Saya nggak percaya hanya segitu angkanya ya. 3% lah, 5%. Saya nggak percaya Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena kenyataannya di lapangan harga barang naiknya tidak 3 sampai 5%. Kenyataannya harga barang bisa sampai 2 kali lipat Bapak dan Ibu saat ini ya. Ada yang 50%, ada yang 60%. Jadi uang kita yang tadinya mungkin income kita misalkan 1 bulan kalau orang yang bekerja dapat 5 juta, mungkin dulu 1 juta keluar untuk biaya dapur misalnya. Sekarang bisa menjadi 2 juta Bapak dan Ibu. Sedangkan kenaikan penghasilannya tidak mungkin 2 kali lipat. Tetapi biaya hidupnya meningkat drastis sekali Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini biaya hidup tidak sejalan dengan pendapatan yang diterima. Jadi menurut saya permasalahan terbesarnya di generasi sandwich ini adalah karena mereka kurangnya income. Ya, income mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka ya. Dan ditambah lagi harus mengcover eh,
orang tua yang mungkin tinggal bersama dengan mereka, apalagi kita dengan orang yang budaya timur ya, nggak mungkin kita membuang orang tua kita, membuang dalam tanda kutip, kita masukkan panti jompo seperti itu, lalu kita cuma membayar kayak uang bulanan aja, nggak sampai hati lah. Ya saya rasa kita di Asia ini, orang timur ini tidak 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 lazim ya orang tua kita titipkan ke panti jompo. Biar gimana pun pasti kita mau orang tua kita rawat sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, belum lagi kalau kita tinggal di negara seperti Indonesia yang tidak mengcover ya biaya untuk kita tua ya, tidak di-cover oleh negara ya. Jadi semuanya itu uang kesehatan, uang pendidikan, semua kita harus tanggung sendiri. Ya beda dengan negara-negara barat yang memang karena mereka bayar pajaknya sangat tinggi sehingga negara mengcover semua ya biaya kesehatan, pendidikan, ya semua ada plus minus Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal di negara yang tidak mengcover itu semua karena pajak kita tidak sebesar mereka. Nah, jadi ini perlu perencanaan keuangan dalam hal ini. Nah, masalahnya apa yang mau direncanakan kalau income-nya tidak mencukupi Bapak dan Ibu? Ya, permasalahannya seperti ini ya. Kita bisa baca dari data-data Bapak dan Ibu, dan ini adalah data survei dari Badan Pusat Statistik Nasional ya yang di Indonesia. Ini datanya tahun 2022 Bapak dan Ibu. Data 2022 saja itu untuk biaya kehidupan yang layak ya di Jakarta itu 15 juta. Dan kalau saya lihat dari kota-kota lain itu kisaran 10 sampai 15 juta. Dan ini data 2022 Bapak dan Ibu. Data 2022 ini udah nggak relevan lagi untuk 2024. Kenapa? Karena 2024 kan peningkatannya luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ya, kita bicara kebutuhan dapur saja, Bapak dan Ibu, Anda yang ibu-ibu di sini mungkin masak di rumah dan sering berlanja ke pasar. Anda paling ngerti dah ya tentang berapa mahalnya harga bahan-bahan yang Anda beli di pasar saat ini ya. Mulai dari bawang merah lah, cabai lah, bawang putih lah, sampai bumbu-bumbu dapur yang lain. Nggak usah cerita daging-daging dan teman-temannya ya. Sayur-sayur saja yang tadinya murah itu udah naiknya luar biasa gitu ya. Bisa sampai 2 kali lipat Bapak dan Ibu. Jadi tidak relevan lah angka 2022. Nah, tapi nggak apa-apa kita ambil data 2022. Ini saja sudah butuh 15 juta, 10 sampai 15 juta Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya, ya, berapa UMR yang kita terima? Ya, UMR 2024 itu paling tinggi di angka 5 jutaan Bapak dan Ibu. Ya, itu saja masih defisit. Ya, 10 juta aja itu perlu 2 kali lipat dari UMR-nya. Nah, ini merupakan satu problem besar Bapak dan Ibu. Buat Anda orang yang bekerja, ya, yang cuma mengandalkan gaji, yang cuma mengandalkan ya tunjangan, kenaikan, THR, itu nggak akan cukup Bapak dan Ibu. Karena ini fakta. Kita harus bicara mengenai data, Bapak dan Ibu. Ya, ini di situ Anda bisa lihat dari gambar di sini itu ada banyak komponennya ya untuk biaya rumah, air, listrik ya, lalu makan, minuman ya. Kalau suaminya merokok ada uang rokok lagi, transportasi. Itu angka-angka tersebut Bapak dan Ibu. Menurut saya itu masih terlalu kecil. Kenapa? Karena contoh saja ya, kita bicara tentang pendidikan, di situ dananya yang dialokasikan untuk pendidikan itu tidak sampai 1 juta. Bapak dan Ibu, buat Anda yang anaknya bersekolah di sekolah swasta, ya, coba Anda cek uang sekolah anak Anda berapa. Apakah di bawah 1 juta? Saya rasa lebih dari itu, Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau anaknya 2 atau 3 orang? Ya, itu angka menjadi tidak relevan lagi, Bapak dan Ibu. Betul? Apalagi kalau anaknya sekolah yang di sekolah internasional, ya itu udah menjadi sangat-sangat tidak relevan sekali, ya. Lalu kita lihat lagi di situ masih banyak pakaian alas kaki itu angka 700.000 nggak cukup Bapak dan Ibu beli baju ya. Untuk kesehatan Bapak dan Ibu, rekreasi cuma 286.000, rekreasi kemana Bapak dan Ibu 200.000 gitu ya. Masuk taman safari aja nggak cukup mungkin Bapak dan Ibu ya untuk satu keluarga gitu. Jadi angka ini menurut saya sudah dikecil-kecilkan, itu saja sudah masih angkanya 15 juta. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kebutuhan hidup yang layak bertemu dengan income yang cuma 5 juta 1 bulan. Ya, 10 juta aja nggak cukup Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana ini? Nah, belum lagi Bapak dan Ibu biaya-biaya lain yang tadi saya katakan, pendidikan di Indonesia, kalau Anda mau pilih yang bagus, tentu biayanya akan semakin mahal. Begitu juga dengan kesehatan. Ini biaya yang
yang tak terduga Bapak dan Ibu ya. Tidak ada orang mau sakit, tidak ada orang mau sakit. Saya percaya kita semua mau sehat. Tapi masalahnya siapa yang bisa tahu Bapak dan Ibu ya? Apalagi kalau Anda yang di rumah ada orang tua juga yang hidup dengan Anda dan mendadak dia sakit, ya Anda adalah sandwich generation dan Anda harus mengcover biaya. Biaya kesehatan untuk biaya rumah sakit, berobat ke dokter. Dan itu akan menjadi satu beban yang sangat besar sekali Bapak dan Ibu. Makanya mungkin Anda pernah dengar pepatah seperti ini, kalau orang miskin jangan sakit. Mendingan langsung mati begitu ya. Karena kenapa? Karena sakit itu biaya pengobatannya di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Ya belum lagi eh, tidak sembuh-sembuh gitu ya. Dan itu biaya yang akan terus berjalan dan akan menjadi beban seumur hidup Bapak dan Ibu ya. Bahkan maaf saya boleh katakan bahkan ada yang lebih senang dalam tanda kutip pada saat orang tuanya tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Repot waktunya menjadi tidak tidak tersita, waktunya menjadi full ya kembali buat dia, uangnya juga tidak habis Bapak dan Ibu. Akhirnya kita menjadi seperti orang jahat, benar gak Bapak Ibu ya? Menjadi seperti orang jahat yang mengharapkan orang sakit di sekeliling kita kalau bisa hilang gitu ya. Apakah dia ditanggung sama keluarga yang lain ataupun mungkin meninggal jadinya gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, karena kenapa? Karena biaya kesehatan di Indonesia ini sangat mahal sekali ya. Belum lagi tidak jelas gitu ya, apakah benar bisa sehat atau tidak. Malah jangan-jangan nyawa menjadi taruhannya. Nah, Bapak dan Ibu belum lagi apalagi tempat tinggal. Nggak mungkin dong kita seumur hidup mau cuma ngontrak Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat data tadi, itu tempat tinggal dengan biaya cuma 2 juta lebih. Mana bisa beli rumah Bapak dan Ibu? Ya, untuk biaya kita menyicil rumah saja, apakah 2 juta satu bulan bisa memiliki rumah? Ya, saya rasa untuk nyicil 2 juta sebulan, Anda perlu nyicil berapa tahun, Bapak dan Ibu ya? Apakah 20 tahun, 30 tahun baru bisa lunas, Bapak dan Ibu? Nggak mungkin ya. Dan itu mungkin hanya cuma sebuah rumah RSS. Mungkin S-nya sampai 4. RSS, SS. Sangat, sangat sederhana ya. Itu baru bisa mungkin 2 juta, Bapak dan Ibu. Kalau mau tipe yang eh, 6 kali 12 ya 72 meter persegi, saya rasa harganya sudah di atas 1 miliar semua Bapak dan Ibu. Ini yang menyebabkan banyak orang yang cuman bekerja dengan gaji pas-pasan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa beli rumah Bapak dan Ibu. Ya, sangat berbeda kondisinya dengan orang tua kita yang mungkin orang tua kita saat ini umurnya udah 70 atau 80 tahun, yang dimana mereka dulu bekerja hanya dengan gaji saja bisa beli rumah Bapak dan Ibu. Tapi kita bandingkan dengan orang zaman sekarang, generasi kita, apakah dengan gaji saja bisa beli rumah? Itu sudah tidak mungkin Bapak dan Ibu, ya. Karena tingkat inflasi yang sudah sangat tinggi sekali. Belum lagi kendaraan. Apakah Anda seumur hidup cuma mau naik kendaraan umum? Bagaimana kalau anak Anda sudah ada 2 orang atau 3 orang, berlima Anda naik kendaraan umum, atau Anda punya sepeda motor dan selama hidup 50 tahun Anda nggak ganti sepeda motor Anda, tetap pakai kendaraan yang sama dan goncengan 5 orang. Apakah mungkin seperti itu? Ya nggak mungkin. Anda butuh mobil, Anda pengen punya mobil yang bagus, Anda pengen punya mobil yang besar, ya minimal-minimal Avanza lah. Ya Avanza saja sudah berapa Bapak dan Ibu? Ya sudah mendekati 300 juta Bapak dan Ibu. Mau nyicil lagi, beli rumah, beli kendaraan. Wow, ini luar biasa. Belum lagi kebutuhan sosial. Ya, jangan hari ini kita bilang kita berteman itu tidak pakai uang, Bapak dan Ibu. Kita nongkrong, duduk, makan, ngobrol, pesen minuman, itu semua perlu biaya. Betul ya? Nggak mungkin kita membangun relasi, bersosialisasi dengan orang itu nggak pakai biaya. Bukan kita bayarin orang, tapi bayar buat kita minum, buat kita makan, itu juga pakai duit kan? Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk biaya kita bersosial, berkawan, mencari teman, itu juga perlu duit. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah ngepres semuanya, income kita udah ngepas-ngepas, makanya nggak heran kalau akhirnya kita nggak punya teman. Kenapa? Karena kita nggak ada budget untuk hangout ya, untuk keluar, nongkrong. Apalagi Bapak dan Ibu, sekarang ini dipengaruhi dengan sosmed yang namanya gaya hedonisme. Apa yang ditampilkan kehidupan bohong ya, itu semua kehidupan bohong ya, tidak ada itu yang kelihatan indah seperti yang Anda nonton di sosmed Bapak dan Ibu. Dan sekarang era sosmed juga sudah hampir berlalu ya. Anda sudah akan harus mengucapkan selamat datang kepada era AI ya. Jadi sudah tidak lagi dipengaruhi dengan marketing secara sosmed ya, seperti itu ya, endorse secara itu akan hilang semua Bapak dan Ibu. Ke depan ini akan menjadi AI, marketingnya dengan AI, dan Anda benar-benar sudah tidak bisa tahu itu benar atau tidak Bapak Ibu ya. Karena AI itu benar-benar akan semakin berkembang canggih sekali dan
benar-benar akan seperti real, ya, seperti nyata. Dan gaya yang ditampilkan adalah gaya kehidupan mewah, makan di kafe lah, traveling, foto-foto ya dengan background luar negeri yang wow, pokoknya membuat tuh kayaknya hidup itu indah sekali. Apakah real seperti itu, Bapak dan Ibu? Akhirnya Anda yang berusaha mengikuti terjelat kepada apa? Pinjol ataupun pay later. Anda membeli barang-barang yang dipengaruhi dari sosmed Anda ya demi menaikkan status sosial Anda nyicil-nyicil dengan mengambil pay later. Saya perhatikan sekarang ini pay later dari semua platform marketplace itu menawarkan dengan sangat mudah Bapak dan Ibu. Ya, memberikan limit belanja yang cukup banyak gitu ya. Ada yang saya diberikan ada yang sampai 30 juta Bapak dan Ibu ya untuk bisa belanja dengan pay later Bapak dan Ibu. Satu platform loh, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Kalau di total-total kan jadi banyak Bapak dan Ibu. Nah, kalau orang yang tidak bisa mengelola ini, tidak bisa mengontrol dirinya, dan terpengaruh dengan gaya hidup yang ditampilkan di sosmed, bukankah ini akan menjadi satu jebakan Batman, Bapak dan Ibu ya? Akhirnya dia berusaha untuk menggunakan fasilitas yang dikasih, dia pikir dia tidak harus bayar, akhirnya dia berusaha untuk mengambil itu, belanja barang-barang seperti itu tanpa memperhitungkan kemampuan dia untuk membayar kembali, Bapak dan Ibu. Ya, apalagi ya kita tahu dari data ya pinjol-pinjol kemarin yang rame ya, itu sebagian besar ya lebih dari 50% yang terjerat pinjol adalah guru. Kok bisa ya? Padahal guru itu adalah tenaga pendidik, tenaga pengajar yang seharusnya memberikan edukasi mengenai hal ini. Tapi malah mereka yang terjerat pinjol yang paling banyak, Bapak dan Ibu. Kok bisa seperti itu? Nah, ini menjadi satu satu concern ya, satu concern dengan eh, lingkungan masyarakat kita saat ini. Ya, karena kenapa Bapak dan Ibu? Ini adalah efek negatif dari sosmed. Ya, makanya Bapak dan Ibu kalau Anda menggunakan sosmed tidak bertanggung jawab, ya Anda akan terjebak ke hal-hal seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini semua adalah menjadi satu permasalahan tambahan lagi, ya. Udah untuk kebutuhan hidup yang paling dasar aja sudah tidak cukup, ya. Ditambah lagi dengan yang kayak begini-begini nih semuanya. Ini akan membuat kenapa tidak sedikit orang menjadi stres ya di zaman sekarang, menjadi sakit jiwa ya walaupun kelihatan dari luarnya normal tetapi di dalamnya itu sakit mental banyak Bapak dan Ibu ya, tapi mereka kan tidak kelihatan dari luar ya. Tidak sedikit orang-orang yang di negara-negara maju ya melakukan tingkat bunuh dirinya tinggi sekali ya, seperti di Korea itu tingkat bunuh diri tinggi sekali Bapak dan Ibu. Di Indonesia kita tidak tahu karena data tersebut tidak terlalu terekspos ya. Tetapi saya percaya banyak orang stres Bapak dan Ibu. Ya, karena kenapa? Karena ya itu tadi ya. Karena tidak mencukupi income yang diterima dengan yang dia harus keluarkan. Untuk yang dasar saja sudah tidak bisa mencukupi. Akhirnya mencari jalan pintas, mengambil pinjol, mengambil pay later dan sebagainya. Karena mungkin juga terpengaruh dengan gaya hidup yang ditampilkan di sosmed ya. Ditambah lagi mungkin karena dia juga sandwich generation yang terhimpit dari kebutuhan orang tua yang akhirnya harus membebankan dia. Dia juga punya anak di bawahnya lagi yang harus dia hidupi. Dan dia nggak tahu harus kemana cari uang, mengambil jalan pintas. Nah disinilah ya mereka mengambil kesempatan dan akhirnya menjadi satu jeratan yang tidak ada hentinya dan tidak ada jalan keluarnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini benar-benar harus disikapi ya tentang ini adalah satu kondisi real kenyataan yang terjadi di masyarakat kita dan mungkin juga ada orang yang terdekat dengan kita mengalami hal demikian Bapak dan Ibu. Nah, dan ini ada tambahan data lagi yang terbaru yang saya dapatkan dari Gen Z. Ini adalah generasi yang menurut saya dan menurut banyak artikel menulis juga adalah generasi yang paling kreatif, generasi yang paling hebat, generasi yang sangat apa ya, sangat biasa dengan namanya teknologi dan sebagainya. Mereka pokoknya generasi yang paling canggih lah. Tapi kenyataannya di negara kita Bapak dan Ibu 10 juta orang generasi ini adalah nganggur. Ya, artinya mereka itu dalam kategori NEET, not in employment, education, or training. Artinya mereka benar-benar tidak sekolah, tidak kerja, tidak dalam melakukan training apa-apa. Jadi benar-benar nganggur Bapak dan Ibu. Ya, dari data ada sekitar 22,25% dari total 44,47 juta ya anak muda di Indonesia itu tidak bekerja Bapak dan Ibu. Ya, itu 10 juta orang loh.
ya, menganggur. Dan Anda kalau lihat pemandangan seperti di foto ini ya, orang rame lulusan kuliah cari kerja, job fair, rajin banget pergi job fair, bawa lamaran bertumpuk-tumpuk untuk dimasukin ke semua perusahaan seperti itu, menunggu dan tidak pernah ada balasan ya, setiap job fair pergi lagi seperti ini. Pemandangan yang biasa di negara kita, Bapak dan Ibu. Ya, tidak sedikit makanya dari mereka yang akhirnya cari jalan pintas jadi supir ojol gitu ya. Karena kenapa? Karena kebutuhan hidup, Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat generasi kita sekarang ya, anak-anak muda banyak sekali end up-nya berakhirnya menjadi supir ojol. Ya, apakah itu menjadi supir Grab, supir Gojek, supir Shopee, supir Traveloka, banyak sekali macam-macam ya. Jadi akhirnya sepertinya jadi generasi, bukan generasi Z, generasi ojol gitu ya. Saya lihat kalau di jalan tuh rame banget jaket hijau semua ya. Tidak ada yang jelek dengan itu, tapi ini menandakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan kita, kualitas pendidikan kita di negara Indonesia ini, Bapak dan Ibu ya. Karena pendidikan di Indonesia ini ternyata tidak bisa melahirkan orang sukses. Ya, pendidikan di negara kita ini hanya bisa melahirkan orang yang bisa baca tulis saja, Bapak dan Ibu. Tapi setelah mereka lulus dari SMA ataupun kuliah, mereka semua masuk ke dalam golongan menganggur. Ya, benar-benar ya. Kalau menurut data-data dari tulisan-tulisan pemerintah yang saya baca, ya mereka di alasannya kenapa banyak yang menganggur. Kalau data yang saya baca selalu menyalahkan kurangnya lapangan pekerjaan, tidak sinkron lah dan sebagainya. Selalu menyalahkan pihak yang pemilik pemberi pekerjaan. Kalau menurut saya bukan itu saja, Bapak dan Ibu. Menurut saya generasi Z yang sekarang ini benar-benar memang kualitas sumber daya manusianya rendah sekali. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya mereka memang tidak benar-benar punya daya juang yang tinggi seperti generasi-generasi sebelumnya. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa generasi semakin kemari eh, semakin lemah ya, semakin mentalnya tempe gitu, Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang enak. Kita lihat dari generasi orang tua, contoh orang tua saya, mereka adalah baby boomers ya. Mereka hidup pasca perang. Jadi mereka lahir setelah perang selesai ya di atas tahun 45 dan itu benar-benar semuanya kondisi susah sekali dan mereka benar-benar harus bekerja keras, mereka benar-benar harus berjuang mati-matian untuk benar-benar bisa survive di saat itu. Dan tingkat lapangan pekerjaan juga waktu itu belum banyak ya, pilihan-pilihan juga belum seperti sekarang, tidak ada teknologi dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar harus berjuang dan benar-benar harus memiliki satu pendidikan yang mendukung mereka untuk bisa bekerja di saat itu. Tetapi anaknya lahir seperti saya adalah generasi X ya. Generasi X itu juga lahir dengan orang tua yang mendidik anaknya dengan keras sekali. Kalau di zaman saya, Bapak dan Ibu, orang tua mendidik anak, parenting zaman saya, itu boleh pukul, Bapak dan Ibu. Kalau anaknya nakal, anaknya nggak disiplin, itu main fisik, Bapak dan Ibu ya. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu ya? Dipukul sama bapaknya, ya seperti saya ya, dipukul pakai apa itu kemoceng gitu ya, dipukul pakai ban pinggang, ditinju ya sama bapak saya. Itu saya alamin semua. Dan nggak ada tuh bicara mengenai zaman itu ya, tidak ada bicara mengenai parenting seperti zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Kalau zaman sekarang, Bapak dan Ibu, ya baru kata-kata yang agak keras sedikit sudah secara parenting ini sudah nggak sesuai, ya. Mukul anak nggak boleh. Secara parenting itu tidak sesuai, Bapak dan Ibu. Akhirnya anaknya mental tempe, Bapak dan Ibu, ya. Nah, saya tidak melatih ya, tidak melatih Anda atau menganjurkan Anda untuk main fisik kepada anak Anda ya. Anak saya juga sama sekali tidak pernah saya pukul, tidak pernah sampai hari ini usianya sudah mau 18 tahun, tidak pernah sama sekali saya pukul anak saya. Tapi anak saya menjadi anak yang baik ya. Karena kenapa? Karena kita mengerti cara parenting yang benar. Parenting yang benar bukan anaknya yang disuruh berubah, Bapak dan Ibu. Tetapi kita sebagai orang tuanya yang harus berubah, Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi di zaman dulu orang tua saya itu tidak ngerti parenting hal seperti itu. Pokoknya anak gak disiplin, sikat gitu ya. Nah, akhirnya melahirkan generasi yang strength gitu ya, yang keras, yang benar-benar pokoknya harus mengandalkan kerja keras. Apalagi saya ingat banget orang tua saya benar-benar menekankan untuk sekolah itu benar-benar punya prestasi. Ya, juara itu masih di zaman saya sekolah itu masih menjadi acuan ya.
menjadi bahasan orang tua. Oh, kalau anaknya juara itu satu kebanggaan Bapak dan Ibu. Nah, kalau sekarang ranking saja di sekolah sudah dihilangkan. Supaya kenapa? Supaya tidak membuat mental anak menjadi down ya kalau dia tahu bahwa dia itu tidak tergolong dalam murid yang pintar. Nah, kalau dulu benar-benar malah dibikin pengelompokan lebih ekstrim gitu ya. Juara satu, juara dua, juara tiga. Yang terakhir pun ditulis Bapak dan Ibu ya. Saya pernah menjadi ranking kedua dari terakhir Bapak dan Ibu. Dan itu habis dihajar sama mama saya ya. Wah, habis-habisan saya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, makin kemari generasi Y, generasi Z ya. Apalagi sekarang yang anak-anak baru lahir ini generasi Alpha. Ini menjadi penurunannya luar biasa sekali. Itu sebabnya Bapak dan Ibu. Menurut saya, daya juang dari mereka juga tidak ada. Berapa banyak dari generasi Z yang sekarang ini lebih memilih untuk santai-santai, berleha-leha, malas-malasan, karena menganggap orang tuanya menyediakan semuanya buat dia. Tidak mempunyai daya juang seperti kita. Ya, kerja sedikit, capek. Ya, harus bilang apa dia bilang dengan kata-kata sekarang work life balance ya. Kerja dan kehidupan harus seimbang. Dikit-dikit perlu healing, dikit-dikit ya merasa tertekan. Ya, kerjaan nggak bisa sedikit sudah merasa stres, perlu healing. Bapak dan Ibu, ini adalah cerminan dari generasi yang sekarang ya, ya tenaga kerja yang sekarang Bapak dan Ibu. Ya, berbicara mengenai work life balance dan mereka mencari kerjaan sesuai dengan passion mereka dan mereka bermimpi, berhalusinasi untuk freedom dan benar-benar bisa bebas waktu, bebas uang di usia muda. Ya, mereka tidak berkeinginan untuk bekerja keras. Mereka pengen kalau bisa pensiun umur 20 tahun gitu Bapak Ibu. Sukses di umur 25 tahun. Mereka diberikan iming-iming dan kita lihat dari reels lah, video lah, segala macam ya yang benar-benar menyesatkan. Menyesatkan. Akhirnya tidak sedikit yang mengambil jalan pintas main investasi-investasi yang menurut saya belum saatnya mereka terjun. Ya akhirnya banyak tidak sedikit juga yang melakukan judi online, ya main slot gitu ya. Karena itu semua tercipta karena kenapa? Karena ada demand Bapak Ibu. Supply itu tidak akan ada kalau tidak ada permintaan, ya. Penyedia tidak akan keluar kalau nggak ada yang mau ya membeli barang yang disediakan. Artinya kalau sekarang kita lihat judi online sangat banyak, slot-slot itu di mana-mana sampai kemarin di apa dikejar-kejar yang menjadi endorse-endorse-nya. Itu semua karena demand-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena yang ditampilkan gaya hedonisme dari sosial media yang ada dan mereka melihat wah, sukses di usia muda, bisa traveling, bisa mempunyai mobil mewah, jet pribadi, bisa gaya hidupnya mewah. Mereka mau, Bapak dan Ibu, dan ditawarkan jalan-jalan pintas seperti itu. Nah, ini kita perlu edukasi generasi Z, anak-anak kita, untuk jangan sampai tertipu dengan hal-hal demikian. Ya, ke depan ini akan semakin parah, apalagi dengan adanya teknologi AI yang benar-benar tidak bisa kita bedakan ini real atau tidak real, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, mereka akan menjadi generasi yang boleh dikatakan pemalas ke depannya. Mereka itu pintar, mereka tuh kreatif, mereka tuh hebat. Tapi kalau malas Bapak Ibu, apapun juga kalau udah males, udah nggak ada obat Bapak Ibu. Ya, kita tidak pintar, kita bisa belajar. Selama kita rajin, kita pasti bisa. Tapi kalau kita sudah malas Bapak Ibu, itu udah nggak ada obatnya Bapak Ibu. Nah, jadi ya kita perhatikan anak-anak muda sekarang, mereka lebih suka kerja apa? Mereka lebih suka kerja yang santai, yang gampang, dan bisa dapat duit. Banyak yang bikin konten-konten, maaf, konten-konten yang tidak bermutu. Dan yang paling nggak bermutu, yang paling rame followernya. Ya, channel-channel yang nggak bermutu malah yang paling banyak subscribernya. Channel-channel konten-konten yang mengedukasi, yang benar-benar berbicara mengenai literatur, yang benar-benar mendidik dan sebagainya, itu malah sepi viewer, ya. Tapi kalau yang aneh-aneh, yang joget-joget nggak jelas, Bapak dan Ibu, wah itu bisa menjadi trending topik, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini memberikan inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Saya perhatikan ya bikin konten, benar-benar nggak ada mutu, Bapak dan Ibu, ya. Cuman ikut-ikutan. Kenapa? Karena berharap bisa dapat uang, Bapak dan Ibu. Ya, mereka tidak sadar bahwa untuk membuat satu video yang bagus itu butuh biaya. Dan kalau Anda cuma berharap income Anda dari TikTok, apakah YouTube, apakah mungkin Facebook dan sebagainya, itu nggak akan bisa mengcover biaya produksi Anda untuk satu video. Satu video contoh Anda ngonten, bikin traveling atau makan-makan. Untuk menutupi biaya beli makanan, biaya tiket pesawat Anda traveling, biaya hotel.
Itu semua mana bisa Anda dapat dari satu video ya, dari viewer. Anda tahu kalau YouTube 1000 viewer baru dapat $1 Bapak dan Ibu. Nah, viewer Anda cuma berapa contohnya? 1 juta viewer, Anda cuma dapat $1000 Bapak dan Ibu. $1000 apakah bisa cover biaya tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan untuk bikin satu konten video. Jadi Bapak dan Ibu jangan terbuai dengan wah income YouTuber yang bisa besar dan sebagainya. Nah, anak-anak muda ini tergiur dengan hal-hal itu Bapak dan Ibu. Mereka tidak membangun basic atau base-nya, dasarnya mereka itu mereka tidak terbangun Bapak dan Ibu. Mereka cuma mau endingnya, mereka cuma mau hasilnya. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya mereka menjadi pengangguran. Ya, kelompok ini yang sekarang ini sangat-sangat meresahkan Bapak dan Ibu ya. Ini menjadi problem nasional di negara kita. Ini data yang terbaru yang saya dapetin Bapak dan Ibu mengenai Gen Z yang ada di negara kita. Dan menurut saya ini bukan hanya di Indonesia. Ini terjadi di Cina sekarang ini yang dengan istilah namanya kaum rebahan. Mereka lebih memilih untuk tidur-tiduran saja, tidak ngapa-ngapain, tidak mau kerja. Kaum rebahan di Cina ini lagi rame sekali dan sudah entah berapa puluh juta atau mungkin berapa ratus juta anak-anak muda yang mengikuti tren ini. Mereka disebut dengan kaum rebahan. Ya, Anda bisa Google sendiri untuk cari tahu perihal ini. Dan ini akan menjadi satu virus yang akhirnya ke negara-negara lain, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang harus kita sikapi ya sebagai orang tua. Nah, Anda yang dikategori usia 30 sampai 50 tahun, Anda ini benar-benar generasi sandwich loh. Anda punya orang tua yang masih hidup yang harus Anda biayai, mungkin karena tinggal dengan Anda, ya sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dan Anda juga punya anak di generasi Z yang punya mentalitas seperti ini. Wah, ini Anda akan sangat stres sekali, Bapak dan Ibu. Ya, saya bukan nakut-nakutin, dan kalau memang ada kebetulan kondisi yang saya ceritakan ini persis seperti Anda, ingat, bukan hanya Anda saja yang mengalami. Ini adalah problem umum ya, yang semua orang juga mungkin banyak mengalami seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kondisi yang real ya, dan kenapa bisa terjadi seperti ini ya, pengaruh dari teknologi sekali lagi ya. Dunia sekarang semakin kecil. Orang bisa melihat dari mana aja ya, mendapatkan ide dari mana aja, dan akhirnya sesuatu yang negatif itu lebih cepat menyebar. Tadi saya katakan konten-konten yang tidak bermutu itu malah trending Bapak dan Ibu. Jadi memang orang lebih cenderung suka hal-hal yang berbau negatif Bapak dan Ibu ya, daripada hal-hal yang berbau positif. Nah, berbau positif itu lama nyebarnya, trendingnya lama sekali. Tapi kalau yang negatif, ya gaya hidup yang nggak benar gitu ya, wah itu cepat sekali menjadi tren di anak-anak muda kita ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang akan terjadi ke depan kalau seperti ini? Bapak dan Ibu, Anda harus sadar, kelas menengah ini akan hilang. Ini sudah dikatakan oleh Chairman Hangil Park juga, bahwa hanya ada si kaya dan si miskin. Ke depan ini tidak ada lagi kelas menengah, Bapak dan Ibu. Karena sekarang ini yang dikategorikan kelas menengah yang cuma punya income 10 sampai 15 juta, itu ke depan juga tidak akan bisa hidup, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tingkat inflasi yang akan sangat tinggi sekali dan segala-galanya akan menjadi sangat mahal untuk mereka. Walaupun mereka merasa income mereka sudah besar gitu ya, di atas UMR. Apalagi kalau UMR udah nggak usah cerita Bapak Ibu ya, itu udah benar-benar ke depan udah nggak ada harapan lah ya. Tapi ini kita bicara di atas UMR saja yang sekarang ini mungkin mereka bilang saya kelas menengah, ini pun akan hilang Bapak Ibu. Benar-benar jurang si kaya dan si miskin itu akan semakin tinggi sekali, akan semakin jauh sekali ya. Gapnya ini akan sangat besar sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, orang akan di-drive, orang akan dibuat ya bekerja seumur hidup. Hanya untuk apa? Surviving. Ya, hanya untuk bertahan hidup Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini adalah satu kondisi yang sangat nggak enak didengar ya kalau kita hanya seumur hidup bekerja cuma buat bertahan hidup. Sekedar cuma buat ngelewatin hari berhari. Nggak bedanya Bapak dan Ibu, maaf, seperti binatang ya. Binatang setiap hari keluar makan hanya untuk surviving, untuk hidup aja. Tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tidak diberikan ruang gerak lagi, Bapak Ibu. Tatanan ekonomi kita secara global dunia akan mengarah ke situ, Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, ini dunia akan menjadi satu, Bapak Ibu. Ya, semua sistemnya akan menyerupai. Dan kita perhatikan sekarang perubahan sudah banyak terjadi, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menjadi aware, menjadi sadar, ya, menjadi peka akan perubahan di sekeliling kita. Tidak ada sesuatu itu sama lagi, Bapak Ibu. Ya, saya nggak usah ambil jarak yang terlalu jauh, yaitu sebelum adanya pandemi dengan sekarang, kita katakanlah 4 tahun, 5 tahun, itu sudah berbedanya 180 derajat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa lagi berharap
akan kembali seperti sebelum pandemi. Udah tidak mungkin, Bapak Ibu. Sudah tidak mungkin ya. Itu sama juga Anda mengharapkan apa ya? Kembali ke kemarin lah misalnya ya. Kembali ke hari kemarin. Apakah bisa? Nggak bisa. Tidak ada mesin untuk putar waktu, belum ada Bapak Ibu ya. Walaupun ada yang bilang ada yang time traveling, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Jadi Anda harus sudah menerima satu kondisi bahwa ini yang akan terjadi. Tinggal masalahnya Anda pilih. Anda mau menjadi golongan kaya atau golongan miskin, Bapak Ibu. Tinggal Anda yang pilih. Dan Anda yang tentukan apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak mau menjadi si miskin. Ya, kita sering mendengar Bapak dan Ibu, kita tidak bisa pilih lahir di keluarga orang kaya, apakah lahir di keluarga orang miskin. Tapi kita bisa tentukan kita mau akhir hidup kita menjadi orang kaya atau orang miskin. Itu kita bisa tentukan Bapak dan Ibu. Tapi kita nggak bisa pilih kita lahir di keluarga apa. Kita nggak bisa salahkan orang tua kita. Gara-gara orang tua kita sih nggak pintar menabung. Gara-gara orang tua kita sih nggak punya aset. Nggak bisa kasih kita warisan. Kita nggak bisa salahkan orang tua kita Bapak dan Ibu. Ya, dan akhirnya kalau hari ini orang tua Anda harus Anda yang beban hidupnya Anda yang biayai, problem terbesarnya adalah Anda harus memperbesar income Anda. Ya, kalau income Anda tidak besar, mau bagaimanapun belajar teori budgeting, financial planning, tetap aja nggak akan mungkin Anda bisa lakukan. Kenapa? Karena sumber income Anda kecil. Ya, airnya tuh kerannya cuma keluar airnya netes-netes. Gimana mau dialokasikan ke sana dan kemari? Ya, Anda besarin dulu dong keran air Anda. Ya, debit airnya diperbanyak dulu, baru Anda bisa alokasi ke sini dan ke sana. Jangan percaya orang yang memberikan training Bapak Ibu. Ya, jangan percaya orang yang memberikan seminar. Mereka ngomong tuh gampang aja Bapak Ibu. Ya, dan mereka cari duitnya dari situ. Dan Anda jangan terlalu percaya dengan orang yang ngomong seperti itu. Ya, intinya adalah kalau sumber airnya kecil, gimana Anda mau atur? Kalau airnya banyak, baru kita atur Bapak Ibu. Nah, sekarang ajarin saya gimana cara airnya banyak dulu. Dia bilang sama si pembawa seminarnya, ajarin saya dulu gimana airnya banyak. Nggak usah ajarin saya ngatur airnya, itu gampang. Ngaturnya gampang. Yang penting airnya diperbanyak dulu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Solusinya, ya, jangan hidup untuk bekerja. Bapak dan Ibu, kerja itu nggak jelek. Menjadi orang rajin itu bagus. Justru Anda harus rajin baru sukses. Ya, belum tentu rajin pasti sukses ya, tapi orang sukses pasti rajin, Bapak dan Ibu. Tapi bukan rajin untuk bekerja buat orang lain. Tapi Anda harus rajin bekerja untuk membangun bisnismu sendiri. Ya, mulai sekarang bagi Anda yang tidak memiliki jiwa entrepreneur, bangunlah jiwa entrepreneur Anda. Ya, belajar untuk berpikir, ya, memikirkan satu ide dan punya impian, mimpi untuk mempunyai bisnis Anda sendiri. Dan bisnis yang harus sesuai dengan kondisi yang sekarang yang sudah berubah. Dan ini adalah bisnis yang berhubungan dengan high tech dan high touch, Bapak Ibu. Ya, teknologinya harus tinggi dan sentuhan terhadap kebutuhan manusia juga harus tinggi. Anda nggak bisa bisnis yang tidak menyentuh manusia karena orang yang membeli produk Anda itu adalah manusia. Dan Anda tidak bisa menjauhi teknologi digitalisasi saat ini karena semuanya sudah berubah, Bapak Ibu. Jadi Anda harus mensinkronkan dua hal ini, high tech and high touch. Ya, bisnis yang sesuai dengan kondisi zaman. Dan kalau bisa, dunia ini sudah menjadi kecil. Kerjakan bisnis yang membangun link Anda adalah global. Ya, jangan hanya Anda boleh berpikir bekerja lokal ya dengan di Indonesia, tapi Anda harus memikirkan bisnis Anda untuk ekspansi secara global. Kenapa Bapak Ibu? Karena politik, kondisi ekonomi setiap negara berbeda-beda. Dan Anda kalau misalkan di satu negara terjadi satu kondisi yang memang tidak bisa memungkinkan bisnis itu berjalan, Anda masih punya link di negara lain yang berjalan. Sehingga Anda punya pemasukan tidak terpengaruh, Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau Anda cuma di Indonesia, ya, satu saja. Dan terjadi apa-apa di sini yang membuat tidak bisa bergerak. Ya udah, Anda akhirnya puasa, Bapak Ibu, ya, tidak mendapatkan pemasukan. Nah, jadi kita harus membangun bisnis yang skala global yang benar-benar memang bisa kita nikmati multiple source of income dari banyak negara, Bapak Ibu. Nah, Anda harus memikirkan ini. Nah, apakah Anda memiliki solusi untuk hal ini? Ya, saya tidak tahu. Kalau Anda memang sudah punya bisnis seperti ini, selamat buat Anda. Tapi kalau Anda belum punya,
ya saya rasa Anda perlu belajar yang namanya bagaimana memutus rantai ya sandwich generation tadi dengan bisnis 3 generasi yang berkesinambungan. Saya beritahu berita bagus ya Bapak dan Ibu. Satu bisnis yang namanya Atomi ini luar biasa sekali. Karena ini adalah bisnis 3 generasi yang berkesinambungan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini Anda sayang sama cucu Anda, ya satu, saya perhatikan kakek nenek itu sayang sama cucu lebih dari sayang waktu anaknya ya. Jadi kalau Anda sayang sama cucu Anda, jangan Bapak dan Ibu ya, bebani anak Anda dan juga akhirnya secara otomatis Anda menyusahkan cucu Anda ya. Kita jadi orang tua harus pikirkan bagaimana di masa tua kita bukan anak yang pikirin kita. Tapi ada sesuatu yang kita bangun, yang kita kerjakan sudah bisa mengcover kita sendiri waktu kita tua. Dan bahkan Bapak dan Ibu, kalau di bisnis Atomi, ya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena bisnis Atomi itu, kita bisa mewarisi sampai 3 generasi. Ini artinya apa Bapak dan Ibu? Ini bisnis 3 generasi yang berkesinambungan. Hari ini kita wariskan ke anak kita. Kita misalnya meninggal. Anak kita sudah membangun bisnis Atominya sewaktu kita masih ada. Jadi dia memiliki 2 bisnis Atomi ya saat kita sudah tidak ada. Dan ini bisa diwariskan dari kita ke anak kita, ke cucu kita, itu yang ketiga. Dan anak kita mewarisi ke cucunya, ke anaknya, ke cucu kita, itu yang kedua. Berarti cucu akan menerima 3 bisnis dan dia sendiri generasi pertama, dari kita generasi ketiga, dari bapak emaknya generasi kedua. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu rahasia orang kaya semakin kaya, karena kenapa? Bisnis mereka harus tahan 3 generasi. Bisnis tahan 3 generasi bukan ya 3 generasi yang nerusin. Tapi Bapak dan Ibu, kalau di Atomi, ini artinya compound. Compound itu yang akhirnya bertambah. Yang dari 1 menjadi 2, menjadi 3. Jadi di level cucu kita, itu pegang 3 bisnis. Bapak dan Ibu, contoh ya. Kalau misalkan saya meninggal, saya cuma mentok sampai Royal Master misalnya, dia serahin ke anak saya. Anak saya bangun ID dia karena dia umurnya mungkin lebih panjang, bisa sampai Imperial Master. Dan ini diturunkan ke cucunya dan mungkin ID-nya saya itu juga berkembang juga sampai Imperial Master. Level cucu itu sudah punya ID 2 yang Imperial Master yang dia pegang. Bapak dan Ibu, apakah keturunan kita akan menjadi konglomerat? Keturunan kita pasti akan jadi konglomerat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena bisnis 3 generasi yang berkesinambungan, yang menjadi compound, yang menjadi gulungan salju yang semakin besar. Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali. Jadi kalau Anda lihat orang kaya kenapa turun-temurun semakin kaya, bisnisnya semakin menggurita, di Atomi Anda akan mengalami hal seperti ini. Di generasi ketiga Anda, di cucu Anda, itu akan sangat kaya sekali. Kenapa? Karena Anda sudah mulai membangunnya dari sekarang. Mungkin Anda menikmatinya masih sedikit. Tapi di level cucu, itu sudah besar sekali, Bapak Ibu. Karena 3 ID yang dia pegang, yang sudah semakin lama semakin besar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda belum menemukan satu bisnis yang lebih hebat dari Atomi, yang bisa memberikan hal seperti ini, pelajari Atomi. Ya, karena Atomi adalah satu bisnis 3 generasi yang berkesinambungan. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, dengan sistem yang ada di dalam plannya Atomi itu juga sudah luar biasa. Tapi saya nggak bisa jelaskan panjang lebar di sini ya, karena hari ini topiknya adalah mengenai sandwich generation. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah solusi yang menurut saya bisa kita lakukan. Perbesar income kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita hanya mikir untuk hemat-hemat bagaimana budgeting, potong pengeluaran ini alokasi ini, apa yang mau dialokasi kalau income-nya cuma segitu-segitu aja. Dan apalagi kalau Anda cuma berharap gaji dari Anda bekerja yang naiknya setiap tahun tidak signifikan. Dengan tingkat inflasi, kebutuhan hidup yang semuanya meningkat sangat-sangat drastis, itu akan menjadi satu problem di satu saat nanti. Bapak dan Ibu, Anda harus bersiap-siap. Dunia sudah berubah. Kalau kita nggak berubah, Bapak Ibu, dan kita nggak mikirin cara untuk bagaimana memperbesar income kita saat ini, bukan nanti. Saat ini, Anda selamatlah. Ya, Anda akan menjadi roti sandwich yang terjepit dari atas dan bawah. Dan kalau Anda sudah memutuskan dan sudah punya alatnya, sudah punya solusinya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Anda sedang membangun ya pilar konglomerat untuk keluarga besar Anda di suatu hari ya. Oke, mungkin apa yang saya mau sampaikan itu saja. Slide saya sudah habis. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan pagi hari ini. Saya akan serahkan kepada moderatornya Bu Melia. Oke, terima kasih.
Recording stopped. Oke, terima kasih untuk Pak Ken yang membawakan materi hari ini luar